Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar perkalian tentang bilangan bulat, baik itu positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, syaratnya yang harus kalian hafalkan dulu adalah apabila nanti bilangan negatif ya dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian bilangan positif kalau nanti dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian ada lagi syaratnya, yang terakhir adalah bilangan negatif bila dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan ini berlaku sebaliknya. Kalau bilangan positif bertemu bilangan negatif, maka hasilnya juga nanti adalah bilangan negatif. Contoh. Guru memberi contoh. Misalkan negatif 2 dikali dengan negatif 4. Nah, ingat syaratnya bahwa bilangan negatif apabila dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi negatif 2 dikali dengan negatif 4, hasilnya adalah 8. Seperti kebalikan dari bilangan negatif dikali positif hasilnya negatif, apabila dibalik sama saja, yaitu contohnya 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah bilangan negatif. Negatif berapa itu? Negatif 10. Nah, gitu anak-anak, inilah kalau kalian mau menghitung operasi bilangan baik itu positif maupun negatif dengan syarat seperti ini. Nah, kali ini kita akan belajar konsep perkalian bilangan bulat dengan metode casing. Sebelumnya, Ibu akan perkenalkan dulu. Ini anak-anak disebut gunung. Gunung melambangkan bilangan positif. Sedangkan di sebelah kiri tangan Ibu, ini disebut lembah. Lembah melambangkan bilangan negatif. Nah, bagaimana dengan perkalian? Ibu punya 2 kotak. Kotak yang pertama berwarna putih, sedangkan kotak yang kedua berwarna hitam. Yang berwarna hitam, Ibu menyebutnya anti kotak. Apa fungsi anti kotak? Anti kotak mengubah gunung menjadi lembah dan lembah menjadi gunung. Soal nomor 1, 2 kali 3. Apa artinya? 2 kotak, masing-masing kotak berisi 3 gunung. 2 kali 3. Nah, artinya apa 2 kali 3? Perhatikan anak-anak, ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi 3 gunung. Sekarang kita hitung hasilnya. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 6 gunung. Artinya 6. Kita tuliskan 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. Kesimpulannya bahwa kotak yang berisi gunung hasilnya adalah gunung. Soal nomor 2. 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 artinya bahwa 2 kotak, masing-masing kotak berisi 3 lembar. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah negatif 6. Kita tuliskan 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Kesimpulannya, kotak yang berisi lembah hasilnya adalah lembah. Oke anak-anak, kita ke soal selanjutnya. Negatif 2 kali negatif 3 artinya adalah 2 antikotak, masing-masing antikotak berisi 3 lembah. Nah, seperti ini anak-anak. Ingat, fungsi dari antikotak adalah merubah gunung menjadi lembah dan mengubah lembah menjadi gunung. Sekarang kita proses lembah ini berubah menjadi gunung. Ya, proses.
berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 6. Jadi negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Kesimpulannya, antikotak berisi lembah hasilnya adalah gunung. Ya, bagaimana anak-anak dengan negatif 5 kali negatif 12? Anak-anak, karena ini adalah antikotak yang berisi lembah, maka hasilnya adalah gunung. Jadi negatif 5 kali negatif 12 hasilnya adalah 60. Oke anak-anak, mudah kan belajar perkalian dengan metode casing. Casing gampang, asik, menyenangkan. Nah sobat gasing, di video ini sangat jelas terlihat perbedaan cara mengajar dari guru Bojonegoro mengajar perkalian bilangan bulat sebelum mengenal gasing dan setelah mengenal gasing. Sebelum mengenal gasing, guru-guru Kabupaten Bojonegoro mengajarkan perkalian dengan metode hafalan. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Mengapa demikian? Nah, gasing memberikan solusi terkait dengan hal tersebut. Di gasing kita belajar perkalian bilangan bulat menggunakan benda konkret. Kenapa menggunakan benda konkret? Karena banyak teori yang sudah terbukti di luar sana yang mengatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran ketika siswa dengan sendirinya membangun pengalaman melalui benda-benda konkret yang dia lihat, dia pegang, dan dia praktekkan sendiri. Itulah mengapa sebabnya pembelajaran metode gasing menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Sampai jumpa di teori hebat gasing lainnya.